Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Lauka Jaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat kita, salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Untuk para sahabat semuanya yang dirahmati Allah, yang diperjalankan, yang tentunya orang-orang yang berspiritual, ya, baik spiritual maupun tidak lah, semua mudah-mudahan sehat selalu. Dalam pembahasan kali ini tentunya saya ingin mengajak orang-orang yang diperjalankan, ya, orang-orang yang diperjalankan di akhir zaman ini itu bukan hanya satu atau dua. Itu hampir ribuan orang di Nusantara ini yang diperjalankan secara spiritualnya. Tetapi di dalam perjalanan spiritual, sebenarnya ini penjajahan spiritual yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, yang sedang santer-santernya sekarang, yang sedang rame terkait dengan Habib, ya, yang hanya mengaku dari Baklawi, yang secara ilmiahnya, yang secara ilmu nasab, ilmu ilmiah itu sedang dikaji, sedang dipelajari oleh Kiai Haji Imaduddin dari Banten, ya. Ya mudah-mudahan bukan kita ini suul adab atau tidak. Kita sedang mencari kebenarannya supaya kita tidak salah untuk menghormati orang yang ternyata bukan darah atau keturunan daripada Nabiullah Muhammad SAW. Kita sedang berhati-hati. Ya jangan hanya langsung percaya sehingga kita dijajah secara spiritual, ya, kita dijajah secara nasab, ya, sedangkan pribumi sendiri ini sebagai jongosnya. Nah ini tidak boleh, ya, kasta tertinggi. Nah sebenarnya di Nusantara ini, padahal kerajaan-kerajaan besar, ya, tidak ada namanya kasta, semuanya itu kesetaraan. Tidak namanya kasta ini, kasta itu, tidak ada. Yang adanya kesetaraan, bagaimana umat Nusantara ini itu sama, ya, sama dengan satu tujuan, yaitu bagaimana menyatukan Nusantara ini, bagaimana mengusir penjajahan ini. Ini yang sedang diperjuangkan. Bukan saya ini suul adab, ini ada bilang nih suul adab kena laknat, mencela Habib, ya seumpamanya seperti itu. Saya itu tidak takut. Karena apa? Karena semua ini sedang mencari kebenaran. Ya Allah itu pasti tahu lah, ya, pasti tahu. Antara kita menghina dan mencari kebenaran itu memang beda tipis. Ya karena apa? Agama Islam itu adalah agama yang ilmiah, yang masuk akal dan masuk di logika dengan kajian-kajian ilmunya. Nah kita kembali lagi kepada perjalanan spiritual tadi, yang bahwasannya orang di Nusantara ini secara spiritualnya itu sedang diperjalankan. Ada tugas masing-masing yang harus dijalani oleh pejalan yang sedang diperjalankan itu. Semisal contoh, si A diperjalankan di tentang kebudayaan, sehingga cenderung untuk menjaga kebudayaan Nusantara ini, melestarikan kebudayaan Nusantara ini. Ada yang diperjalankan melalui politik, ya bagaimana sistem politik, ya, ini mohon maaf ya karena bikin video di pinggir jalan, orang kampung itu ya itu, ya mohon maaf ya. Ada yang diperjalankan di sistem politik, sehingga bagaimana berpolitik yang baik, yang benar, yang tentunya berpolitik yang
tidak merugikan negara maupun tidak merugikan masyarakat. Ada yang diperjalankan di sisi agamanya. Sehingga bagaimanapun meluruskan agama-agama yang sudah dibelok-belokkan. Ya, dikit-dikit dianggap sesat, dikit-dikit dianggap bid'ah, dikit-dikit dianggap kafir. Nah, ini perlu diluruskan juga. Ini polemik akhir zaman itu bermacam-macam. Tugas orang-orang yang diperjalankan itu salah satunya untuk menjaga warisan nenek moyang kita, warisan leluhur kita. Jangan malah ikut-ikutan benci terhadap budaya Nusantara ini. Jangan malah ikut-ikutan benci terhadap orang yang sedang memberikan suatu kajian ilmiah. Yang supaya apa? Supaya tidak ada lagi kasta tertinggi di Nusantara ini. Ya, sehingga tidak ada lagi perbudakan pribumi ini yang ternyata kita salah dalam mengabdikan diri kita. Ini yang menjadi kehati-hatian. Bukan maksud saya itu suul adab atau enggak. Ya. Saya itu sangat menjunjung tinggi orang yang sedang mencari kebenaran. Jangan malah ikut-ikutan melaknat. Itu sama aja ya. Padahal ceritanya sampai naik ke langit, ya Isra Mi'raj atau bertemu Allah sehari 70.000 kali. Dan saya dengan dengan keyakinan penuh bahwasanya nanti yang akan membaiat Imam Al-Mahdi itu adalah pribumi Nusantara atau kiai-kiai atau ulama Nusantara ini. Saya dengan sangat-sangat yakin. Karena apa? Secara keilmuannya baik nahwu, sorob, ya, fikih dan kitab-kitab kuning, orang Nusantara itu paling jago-jago ya dalam keilmuannya. Dan bukan hanya itu, secara spiritual orang Nusantara ini juga banyak kiai-kiai yang ma'rifatullah, yang terbuka mata batinnya. Sehingga tahu mana nih yang harus dibaiat, mana yang harus tertolak. Jadi seperti itu ya saudara-saudara. Jadi bagaimana orang-orang yang diperjalankan itu bisa satu kesatuan dalam menjaga bumi pertiwi ini dari penjajahan spiritual yang dilakukan selama ini. Kalau saya hanya diam dan tidak mendukung pribumi ini yang semata-mata dizolimi lah, bahasanya kasarnya seperti itu, ditipu, dibohongin, masa harus diem nih? Sedangkan kajian-kajian ilmiah, ya, semuanya saya nih tes DNA, pasti akan nyambung ke bapak saya. Itu secara genetik, secara ilmiah, ilmu kedokteran. Ya, kalau ilmu buku-buku nasab itu juga harus ada itu sejarah buku nasabnya atau kitab-kitab nasab. Bukan berarti saya itu membenci para habib atau ahli baitnya. Ya kalau benar, kalau salah itu gimana ini? Sudah mengatakan atas nama Nabi, ya membodohin umat, itu malah kita tidak menyelamatkan orang-orang seperti itu. Orang yang mungkin karena tidak tahu ya, nenek moyangnya mengatakan kamu adalah keturunan Nabi, sehingga terus dibawa karena ketidaktahuan juga nih. Ataukah memang sudah tahu tetapi disembunyikan lah. Ini orang Nusantara itu harus bangkitlah dari tidurnya, harus bangkit dari tidur panjangnya. Nanti ini semuanya sudah dibersihkan. Ya, ini adalah zaman pembersihan juga ini. Pembersihan dari penjajahan yang baik, penjajahan secara spiritualnya, penjajahan secara nasab, penjajahan secara tingkat kedoktrin-doktrinannya ya. Itu semuanya kita Nusantara ini sedang dijajah nih sebenarnya. Bukan sejajah melalui peperangan, bukan. Kalau secara peperangan itu sudah tidak ada ya. Atau diserang dengan perang itu tidak ada. Tetapi Indonesia atau Nusantara ini dijajah melalui spiritualnya,
ya, sehingga kita harus mempercayai dengan karomah-karomah mereka yang ujung-ujungnya bagaimana hidup layak, numpang tapi kepengen hidup layak. Nah, itu yang tidak diperbolehkan, itu seperti itu, ya. Sehingga pribumi sendiri makan aja susah, tetapi orang yang diagung-agungkan, yang jelas-jelas secara DNA-nya itu golongan G, yang menyambung ke Yahudi, itu kaya-kaya, saudaraku. Bukan saya suul adab, bukan ya. Tetapi untuk menyadarkan, mencari kebenaran, kalau memang benar-benar secara kajian Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani ini ternyata salah, seumpamanya, ternyata itu benar-benar Habib beneran, kita justru lebih akan memuliakan. Tetapi kalau salah, selama ini kita mencium tangannya, selama ini kita mencium kakinya, diinjak kepalanya kita pun manut, nurut. Ternyata kita mencium tangan orang Yahudi. Ternyata kita ngasih makan kepada orang Yahudi. Ini yang sangat disayangkan ini. Jadi kita harus sadar sebagai orang Nusantara pribumi, kita menghormati tamu secara apa yang dikatakan para leluhur kita. Muliakan tamu, kita sudah memuliakan. Tapi seakan-akan tamu itu ingin menguasai rumah kita nih. Ya, udah dikasih makan enak, dikasih tidur enak, rumah kita tuh mau dikuasain, mau diambil. Ibaratkan kan seperti itu. Apakah kita tetap diem atau melawan? Kalau rumah kita nih, kita buktikan dong dengan secara ilmiahnya, sertifikatnya, ya, dari tanah leluhurnya ini dulu dari mana nih, warisan siapa nih, itu secara kajian ilmiahnya seperti itu. Nah, ini kan nasab nih ya, tentunya harus ada pakar ilmiah, pakar nasab. Tuh, kita sebagai pribumi lah ya, hanya mencari kebenaran. Jangan diklaim saya itu suul adab. Bukan masalah suul adab, tetapi nalar kalian harus dicernakan, dimengerti. Nah, inilah nanti kita kembali lagi, orang-orang yang diperjalankan ini harus bersatu. Ya. Tidak ada nih orang yang diperjalankan di luar orang pribumi, tidak ada. Hanya orang Nusantara lah yang diperjalankan. Yang peduli dengan bagaimana nih banyak korupsi, itu peduli, nangis. Bagaimana ini perekonomian, pertanian, mana ada pendatang itu mau bertani, nggak ada. Ya tetap kita sendiri nih, ya pribumi sendiri yang bertani. Bukanlah masalah ini, jangan langsung pikirannya, cara berpikirnya itu pendek, suul adab. Sehingga kita mati nih. Mati dalam kita mencari suatu kebenaran. Ayolah sadar, saudaraku. Ya, kita harus benar-benar sadar dalam menyikapi polemik yang sedang ramai ini terkait dengan nasab Balawi yang secara kitab nasab ya itu fix adalah tidak menyambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita tetap menghormati beliau lah ya. Kalau memang beliau secara ulamanya, ilmunya, bahasanya, kalau memang punya sopan santun, kita hormatin. Tetapi kita mulai detik ini jangan ada yang panggil Habib, karena bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau mau panggil silahkan sih ya. Kalau yang keturunan Rasulullah itu Sayyid dan Syarif. Itulah bahwasanya siapapun yang diperjalankan itu memang perjalanan itu yang tadi saya jelaskan itu masing-masing. Nah, dengan orang yang diperjalankan, ada diperjalankan si A, semuanya diperjalankan tentang ekonomi, ada yang politik, ada yang agama, ada yang sejarah. Nanti dengan satu kesatuan ya, sehingga dalam membersihkan penyakit-penyakit yang ada di Nusantara ini, semuanya itu akan hilang dan muncullah yang kita tunggu-tunggu, karena udah disteril nih ya. Karena nanti saya yakin dan saya rasa
Kalau Imam Mahdi memang benar-benar dari Nusantara, orang-orang pendatang itu pasti akan menolak dan tidak akan terima dengan Imam Mahdi itu asli pribumi Nusantara. Saya yakin pasti akan ditolak oleh orang-orang Yaman itu. Ya, maka itu kita harus bersatu bersama orang-orang Nusantara ini lawan penjajah-penjajah dengan cara yang baik lah ya, dengan cara ilmiah. Kita dengan cara adu argumen yang secara ilmiah, jangan dengan kekerasan. Itulah ya, tetap bersatu, semangat. Terima kasih. Salam santun, salam hormat. Mohon untuk dimaafkan ya bila jauh daripada kebenaran atau menyakiti, melukai hati para permisa. Dari tim Padepokan Lokajaya mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.